pemirsa, siapa di antara kalian yang tidak ingin terlahir bergelimang harta atau kejatuhan harta yang berlimpah? Apalagi apabila kalian terlahir dengan warisan yang juga sudah memiliki harta yang berlimpah. Namun bagaimana apabila harta yang kita miliki atau harta yang orang tua ataupun keluarga kita miliki justru menimbulkan perkara di masa depan? Tentunya kita tidak ingin warisan tersebut menjadi sengketa waris yang kompleks dan juga rumit. Dan oleh sebab itu kita harus pertama-tama mengetahui terlebih dahulu apa itu harta warisan dan juga ahli waris. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, harta warisan adalah harta yang berupa hak dan juga kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Harta warisan pun akan diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang telah meninggal. Pembagian harta warisan biasanya didasarkan pada hubungan darah, pernikahan, persaudaraan, hingga hubungan kerabat. Adapun secara umum, ahli waris merupakan orang-orang yang berhak menerima warisan dari si pewaris yang telah meninggal dunia. Untuk melakukan pembagian harta warisan, pihak ahli waris dapat membagikan harta warisan melalui pilihan hukum yang ada. Di antaranya ada hukum perdata, hukum Islam maupun hukum adat. Dan hal ini bertujuan agar tidak terjadi pertikaian ataupun perselisihan pembagian harta warisan di antara ahli waris ataupun pihak-pihak yang telah ditinggalkan. Sekelumit persoalan sengketa harta warisan dihadapi oleh berbagai publik figur seperti artis maupun keluarga konglomerat ternama Indonesia. Misalnya saja, polemik pembagian harta warisan keluarga Tamara Blazensky, di mana pihak Tamara mengungkapkan bahwa kakaknya Richard Blazensky tidak menunaikan isi warisan ayahanda mereka dan terus menunda pembayaran kepada para ahli waris. Sementara sang kakak justru berbalik menggugat Tamara telah melakukan wan prestasi. Hingga saat ini, polemik di keluarga Blazensky masih belum menunjukkan titik temu. Kemudian beberapa waktu lalu saat mendiang Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Ardiansyah meninggal dunia, sempat ada polemik terkait harta peninggalan keduanya. Ayah dari Vanessa Angel sempat tak menyetujui bahwa harta peninggalan Bibi jatuh kepada H. Faisal dan Dewi selaku ayah dan ibu dari Bibi maupun kepada Galaskai yang merupakan anak sematawayang dari Bibi dan Vanessa. Namun akhirnya pada akhir 2021 lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menegaskan bahwa Faisal dan sang istri Dewi dan Galaskai merupakan ahli waris yang sah atas harta peninggalan Bibi. Selanjutnya beberapa tahun silam, kita juga mendapati sengketa terkait pembagian harta peninggalan almarhumah istri Sule, Lina Jubaedah. Beberapa aset berharga seperti rumah, villa, hingga tanah milik Lina diwariskan kepada anak-anaknya bersama Sule. Namun hal ini sempat ditentang oleh Teddy Pardiana, suami dari mendiang Lina. Padahal harta yang diberikan kepada anak-anak Sule ditegaskan merupakan harta yang diperoleh saat Lina menikah bersama Sule dan sudah ditentukan terlebih dahulu pembagian warisannya. Berikutnya masih dari kalangan artis pun sempat ada polemik terkait perebutan terkait harta warisan mendiang Dorce Gamalama. Namun pada Januari 2023 lalu, akhirnya anak angkat dan saudara kandung Dorce Gamalama mengakhiri perseteruan dan sepakat untuk membagi dua harta warisan dari mendiang Dorce. Nah, seperti yang saya sempat sampaikan sebelumnya, perseteruan mengenai warisan juga tak hanya terjadi di kalangan artis, tetapi juga di keluarga Taipan atau konglomerat. Freddy Wijaya, yang merupakan salah satu anak dari pendiri Sinarmas Group, Eka Cipta, merasa pembagian harta warisan ayahnya tidak dibagi secara adil.
Saudara-saudara berkesempatan mendapatkan pembagian harta yang jauh lebih besar dari dirinya dan membuat Freddy sempat mengajukan legal opinion atas pembagian harta mendiang ayahnya. Freddy sendiri mendapatkan harta warisan sebesar 1 miliar rupiah, sementara aset peninggalan Eka Cipta dikatakan mencapai 737 triliun rupiah. Ya pemirsa, berbicara terkait sengketa harta warisan memang tak ada habisnya ya. Tentunya persoalan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya bisa berbeda. Namun tentunya kita juga perlu mengetahui beberapa hal penting terkait hal-hal yang perlu kita pelajari dari sederet kasus yang ada. Dan hal apa sih yang perlu dipahami saat kita ingin memulai rumah tangga ataupun ingin menentukan surat wasiat untuk ahli waris? Ya pemirsa, dan untuk membahas lebih lanjut bagaimana cara untuk menghindari sengketa warisan keluarga sebelum menikah atau cara preventif baik ataupun sesudah menikah, saya sudah bersama dengan Alia Natasha selaku financial planner dan juga educator. Halo Mbak Alia, langsung saja saya akan tanya, hal penting apa yang perlu kita persiapkan bersama dengan pasangan yang ingin menikah? Oke, salah satunya selain check up kesehatan, kita juga harus mengecek yang namanya financial check up. Dan selanjutnya dilakukan kalau sekarang ini untuk lebih punya clarity and security, biasanya pasangan-pasangan muda modern saat ini memilih untuk memiliki prenuptial atau perjanjian pranikah. Baik, lalu apakah sudah mulai lumrah membuat perjanjian pranikah ataupun prenuptial agreement, atau mungkin langsung membuat surat untuk ahli waris masing-masing untuk mengukur kekayaan bersama, Mbak? Oke, jadi beberapa tahun yang kemarin sebenarnya selain perjanjian pranikah, bisa juga dibikin perjanjian setelah menikah. Kalau mungkin yang namanya pernikahan belum punya long term view ataupun akan terjadi beberapa perubahan-perubahan yang selama pernikahan bisa berlangsung, mungkin itu bisa menyusul. Tapi perjanjian pranikah yang biasanya ada sekarang ini dibuat harus dilegalisir. Jadi entah bisa dibicarakan ke lawyer dan dilegalisir di notaris. Hal ini berarti memiliki kekuatan hukum yang sah. Nah, apa aja sih yang sebaiknya kita punya dan diatur dalam perjanjian pranikah? Biasanya adalah masalah financials. Kenapa nih? Ini menyangkut hak dan kewajiban kita sebagai pasangan, yang pertama. Yang kedua, ini udah ada kejelasan tentang aset, hutang, beserta kekayaan yang akan didapatkan setelah menikah, ini bagaimana pengelolaannya. Biasanya ini memang terjadi misalnya di keluarga dengan social class yang cukup tinggi gitu. Tapi untuk kelas ekonomi menengah ini juga memiliki keterbukaan. Karena ternyata banyak juga nih pernikahan yang berakhir dengan perceraian dikarenakan ketidakterbukaan finansial. Oke, jadi ahli waris ini sebenarnya juga bisa dimasukkan ke dalam prenuptial kita. Karena ini bagian dari apa yang kita komunikasikan sebagai pasangan untuk mengamankan kepada siapa kita akan mendistribusikan aset kekayaan yang kita miliki. Biasanya memang terjadi di keluarga para pebisnis. Kepada siapa nih bisnis ini akan diwariskan. Berikut dengan asetnya siapa yang akan menjalankan. Apakah bisnis ABC yang dimiliki oleh istri ini akan dijalankan oleh misalnya anak perempuan, ataupun misalnya bisnis FGH ini dijalankan oleh anak laki-laki. Baik, lalu aspek apa saja yang tidak boleh terlewat agar harapannya penyerahan warisan kepada ahli waris dapat diharapkan berjalan dengan lancar di masa yang akan datang? Oke, yang pertama adalah kejujuran dan keterbukaan. Seluruh aset kekayaan berikut hutang ini harus dijabarkan. Kenapa hutang ini penting untuk diketahui? Karena biasanya aset yang kita terima itu, jika bisnis, itu ada hutangnya.
Jadi kadang walaupun misalnya kelihatan, si dia dapet nih warisan, tapi ternyata warisannya lebih banyak hutangnya misalnya daripada nilai asetnya. Sehingga itu menjadi tanggung jawab si ahli waris. Hal-hal seperti inilah yang biasanya menjadi konflik para ahli waris, seperti itu. Yang kedua, adanya saksi dan keterbukaan. Lebih baik memang para ahli waris ini diinformasikan. Nah, susahnya adalah kalau ahli waris ini belum cukup usia, 17 tahun memiliki KTP, berarti harus ada yang mendampingi seperti itu. Jika ahli waris belum cukup usia, maka kita harus menunjuk walinya. Nah, wali ini memiliki tanggung jawab dan responsibilities yang besar karena susah memisahkan uang yang hanya ditujukan kepada ahli waris sementara dia walinya. Ini juga sering terjadi sengketa dan dispute nih gitu. Ya namanya uang gitu kan. Jadi ini yang harus justru digaris bawahi. Makanya penting itu peran lawyer ataupun notaris karena semuanya sudah clear dan transparan dicantumkan secara legalitasnya tersebut. Oke, baik. Lalu bagaimana tanggapan terhadap banyaknya kasus sengketa warisan dalam keluarga yang kerap kali terjadi di kalangan artis, tapi tak menutup kemungkinan bahwa terjadi juga di kalangan keluarga konglomerat. Pelajaran seperti apa yang harus diambil dari kasus-kasus yang telah ada? Karena biasanya di sini di Indonesia itu berlaku hukum kekeluargaan, musyawarah gitu. Jadi yang namanya warisan itu justru tidak dipersiapkan legalitasnya selagi pemilik warisan dan ahli waris ini sama-sama hidup dan sama-sama sehat. Jadi ketika surat warisan itu tidak memiliki kuasa hukum, terjadilah sengketa. Padahal jika memiliki surat waris yang dilegalisir itu udah mutlak. Artinya, siapapun ahli waris yang tercantum di situ berhak mendapatkan warisan. Tidak ada campur tangan dari keluarga besar, tidak ada yang merasa berhak. Nah, isu sosial yang sering terjadi adalah para keluarga ini merasa berhak atas warisan dan aset yang dimiliki oleh keluarga kita yang meninggal dunia. Bisa jadi ayahnya, bisa jadi anaknya, atau misalnya jika adanya pernikahan kedua, nanti anak angkatnya, ini siapanya. Semua merasa berhak karena memiliki hubungan kekeluargaan baik secara darah ataupun tidak memiliki hubungan darah. Pelajaran yang harus kita edukasi ke depannya, selain finansial, kita juga harus namanya melek hukum. Karena tidak ada satupun yang bisa menjamin harta kita itu berada di tangan yang tepat dan distribusi waris ini terasa adil. Padahal keadilan itu hanya bisa dimiliki oleh si pewaris karena dia memang menginginkan warisan itu ditujukan untuk misalnya anak dan istrinya. Baik, terima kasih Mbak Alia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan Alia Natasha selaku Financial Planner dan juga Educator. Pemirsa, tidak hanya perencanaan tentang pensiun saja yang perlu dipertimbangkan secara matang. Pembicaraan mengenai pembagian aset kepada ahli waris juga perlu disiapkan sejak jauh-jauh hari. Memang perencanaan pembagian harta warisan ketika sang pemilik aset masih hidup masih dianggap tabu oleh budaya Indonesia. Padahal rencana pembagian warisan ketika sang pemilik aset masih hidup seperti melalui perjanjian pranikah yang dibicarakan bersama dengan penasihat hukum Anda dan dilegalisir oleh notaris dapat menghindari pertikaian antara para ahli waris ataupun sengketa warisan. Selain agar jatuh ke tangan yang tepat, juga menghindari pertikaian antara keluarga. Demikian dari Jakarta, saya Shania Alatas dan juru kamera Ritsi, tim liputan CNBC Indonesia.